Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Planet Kampus. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. Nah, pada video kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu bagaimana peran evaluasi, kemudian jenis evaluasi, manfaat evaluasi, prosesnya, alat, tantangan, dan strategi menghadapi tantangan tersebut. Sebelum kita masuk ke pembahasan pentingnya alat evaluasi, ada baiknya kita memahami dahulu apa yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran ini merupakan proses penilaian yang dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Kemudian, adapun tujuan dari evaluasi ini yang pertama adalah mengukur pencapaian tujuan dari pembelajaran. Jadi kita bisa mengetahui seberapa baik tujuan pembelajaran kita itu sudah tercapai. Kemudian di sini kita bisa mendapatkan dan memberikan umpan balik kepada siswa dan untuk pengajarnya. Kemudian selanjutnya kita bisa mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam proses pembelajaran untuk melakukan perbaikan pada proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menginformasikan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Selanjutnya adalah peran dari evaluasi di SD. Yang pertama, kita bisa mengukur efektivitas dari pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini membantu kita menilai sejauh mana tujuan pembelajaran itu telah tercapai. Dengan menilai pencapaian tujuan pembelajaran, kita dapat menentukan efektivitas dari metode pengajaran dan materi pembelajaran. Kemudian, evaluasi pembelajaran ini menyediakan umpan balik yang konstruktif. Maksudnya, yakni kita bisa memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan yang telah mereka capai. Kemudian, umpan balik ini dapat membantu siswa memahami kelemahan mereka dan selanjutnya memperbaiki prestasi mereka. Dan di sisi lain, guru juga dapat menggunakan umpan balik ini untuk meningkatkan metode pengajaran yang akan mereka gunakan. Kemudian selanjutnya yakni mendukung pengambilan keputusan dalam pendidikan. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan di sekolah atau di sistem pendidikan. Seperti keputusan terkait kurikulum, kemudian peningkatan kualitas guru atau perubahan kebijakan, ini dapat didasarkan pada data hasil evaluasi. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kualitas pembelajaran, yakni hasil evaluasi dapat membantu kita mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kita dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir yakni memberikan motivasi untuk siswa dan guru. Umpan balik positif dari hasil evaluasi ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk memotivasi mereka agar mereka bisa belajar dengan lebih baik. Selain itu, guru juga dapat memberikan umpan balik positif agar bisa meningkatkan motivasi mereka dalam menggunakan metode pembelajaran. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis evaluasi di SD. Sebenarnya ada banyak jenis evaluasi yang bisa kita gunakan, tapi kali ini kita akan membahas tentang 3 jenis evaluasi, yakni yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini biasanya dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jadi, evaluasi pembelajaran ini dilakukan selama proses pembelajaran.
Nah, selama 1 semester itu. Kemudian yang kedua ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa yang untuk mengetahui pemahaman siswa selama proses pembelajaran yang biasanya dilakukan setelah periode pembelajaran. Hal ini digunakan untuk mengetahui efektivitas dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga ada evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi diagnostik ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman awal siswa sebelum memulai pembelajaran. Biasanya kalau di kelas ini biasanya sebelum di awal-awal pertemuan kita memberikan evaluasi sejauh mana siswa ini memahami tentang materi yang akan kita ajarkan. Bisa di awal bab, bisa di awal semester. Intinya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari siswa tersebut. Kemudian selanjutnya, adapun manfaat dari evaluasi hasil pembelajaran ini, yakni yang pertama, memahami tingkat pemahaman dari siswa. Dengan kita melakukan evaluasi hasil pembelajaran, kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, yakni untuk membantu pemahaman guru tentang metode pembelajaran yang efektif yang bisa dilaksanakan. Dan penggunaan metode ini biasanya bisa dipilih ketika hasil pembelajaran itu menunjukkan hasil yang baik, berarti metode itu sesuai untuk materi yang kita ajarkan. Kemudian selanjutnya, yakni memberikan umpan balik untuk perbaikan. Jadi, misalnya kita telah di akhir pembelajaran kita memberikan evaluasi terhadap peserta didik kita. Nah, kita temukan bahwa hasil evaluasinya itu baik. Nah, berarti kita bisa menggunakan hal tersebut untuk pembelajaran selanjutnya. Tapi jika kita masih menemukan ada yang kurang, kita bisa melakukan perbaikan di hal-hal yang kurang tersebut. Baik, selanjutnya yakni ada proses evaluasi di sekolah dasar. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan yakni menentukan kriteria evaluasi. Ini bisa dilakukan dengan berdasarkan pada hal-hal apa saja yang akan kita nilai dalam evaluasi tersebut. Misalnya kognitifnya di bagian apa-apa saja, kemudian di psikomotornya itu nanti ada kriteria apa saja yang harus kita nilai, seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan kriteria apa yang akan kita nilai, baru kita melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini didasarkan pada kriteria yang sudah kita tentukan tadi. Setelah kita mendapatkan datanya, baru kita menganalisis hasil dari evaluasi pembelajaran yang telah kita lakukan. Di sini kita bisa menggunakan rumus-rumus atau bisa menggunakan juga aplikasi seperti SPSS, bisa seperti itu. Ya. Selanjutnya, alat evaluasi yang bisa kita gunakan. Ini bisa melakukan ujian tertulis, yakni memberikan tes dalam bentuk tes. Tesnya bisa berupa pilihan ganda ataupun esai. Kemudian yang kedua, yakni memberikan proyek kelompok. Nah, kita bisa memberikan tugas kepada siswa. Nah, tugasnya itu dikerjakan berdasarkan di dalam kelompok. Kemudian ada kita menggunakan portofolio siswa. Nah, portofolio siswa ini biasanya dikumpulkan sejak awal pembelajaran. Ketika kita pertama kali memberikan tugas, setiap tugas itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian nanti di akhir dari proses pembelajaran pada semester itu dikumpulkan menjadi satu membentuk portofolio. Kemudian
Alat evaluasi selanjutnya adalah dengan observasi guru. Biasanya nanti gurunya akan menentukan kriteria-kriteria apa saja yang akan dinilai. Kemudian di ranah apa saja yang dinilai seperti sikapnya kah atau psikomotornya, seperti itu. Selanjutnya ada tantangan tentunya yang akan kita temui dalam melaksanakan evaluasi di sekolah dasar. Tantangannya itu apa? Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Biasanya ini kita temukan ketika kita akan melakukan observasi, ketika gurunya melakukan observasi langsung. Biasanya kita akan mengalami kesulitan, soalnya karena di kelas itu tentunya tidak hanya satu orang yang kita amati, pasti banyak orang, dan ini akan dipengaruhi oleh subjektivitas dari observernya sendiri, sehingga kita membutuhkan lebih dari satu orang untuk melakukan observasi. Kemudian yang kedua, ini diversitas siswa. Siswa di dalam kelas itu kan bermacam-macam wataknya, kemudian perilakunya. Ini yang harus ini menjadi salah satu tantangan dalam melakukan evaluasi di sekolah. Kemudian ada keterlibatan orang tua. Apalagi di zaman seperti sekarang, orang tua itu sangat sibuk sehingga seolah-olah menyerahkan pendidikan itu kepada gurunya. Jadi keterlibatan orang tua itu sangat minim ketika dihubungkan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, apalagi jika kita meminta mereka untuk melakukan evaluasi. Padahal peran orang tua ini merupakan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran siswa atau peserta didik. Kemudian ada pun cara untuk mengatasi tantangan ini. Yang pertama, kita bisa melakukan kolaborasi antara guru dan orang tua. Ini walaupun kadang kesannya akan memaksa orang tua untuk terlibat, tapi ini harus dilakukan. Kita bisa mengirimkan surat kepada orang tua melalui anak-anaknya, melalui siswa kita. Nanti di surat itu kita bisa bersurat kepada orang tuanya untuk bisa membantu kita melakukan evaluasi terhadap anak-anak mereka. Kemudian kita bisa memanfaatkan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi ini kita bisa menggunakan misalnya Google Form untuk diisi oleh orang tuanya misalnya. Atau ketika orang tua ini sibuk, nanti untuk diajak kolaborasi, kita bisa memanfaatkan teknologi seperti Google Form untuk mereka bisa mengisi apa yang kita butuhkan, atau mereka bisa menceritakan di situ di Google Form-nya seperti apa ya informasi yang akan kita butuhkan tersebut. Nah, selain itu kita bisa melibatkan siswa dalam proses evaluasi. Tadi kan misalnya kita kekurangan sumber daya untuk melakukan pengamatan, kita bisa menggunakan apa istilahnya teman sebaya, pengamat teman sebaya. Jadi kita berikan kriteria kepada temannya, silakan saling menilai seperti apa kemajuan dari kalian selama proses pembelajaran ini, seperti itu. Baik, saya rasa itu tadi pembahasan terkait pentingnya evaluasi di sekolah dasar. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.